Segenap wanita Katolik Republik Indonesia yang saya kasihi, selamat pagi. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan baik. Hari ini saya akan memberikan renungan, tidak mengambil tema dari bulan Kitab Suci Nasional, tetapi saya mengambil dari bacaan liturgi hari ini, di mana kita merayakan pesta Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael yang dikenal sebagai malaikat-malaikat agung. Bacaannya yang disuguhkan itu dari bacaan pertama dari kitab Wahyu bab 12 ayat 7 sampai 12a. Sementara bacaan Injil itu diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 47 sampai dengan 51. Anda bisa membacanya secara pribadi. Dari kedua kitab itu kita bisa melihat bagaimana peran malaikat dalam kehidupan kita. Malaikat yang akrab kita kenal itu ada 3. Ada Mikael, Gabriel, dan Rafael. Anda bisa melihat arti nama-nama dari masing-masing malaikat tersebut. Malaikat Mikael artinya apa, lalu Gabriel artinya apa, Rafael artinya apa dari buku Ruah ini. Saya hanya mengambil renungan dari buku Ruah ini. Di situ dijelaskan secara singkat mengenai arti-arti nama malaikat Mikael, Gabriel, dan Rafael. Dalam bacaan hari ini kita diajak untuk merefleksikan bagaimana kehidupan ataupun peran yang dimainkan oleh masing-masing malaikat tersebut. Mikael itu artinya siapakah seperti Allah. Nah, ini Anda bisa melihat kalau mau mencari dasar biblisnya itu dalam kitab Daniel bab 10 ayat 13 dan juga Daniel bab 12 ayat 1. Di situ akan Anda temukan peran malaikat Mikael. Dan di sini itu dalam bacaan hari ini diambil dari kitab Wahyu yang juga menunjukkan bagaimana figur dari malaikat Mikael itu sendiri. Mikael artinya siapakah seperti Allah. Sementara Gabriel itu artinya adalah kekuatan atau keperkasaan Allah. Ini Anda bisa lihat secara khusus dan mungkin juga Anda sudah kenal betul kisah bagaimana malaikat Gabriel menyampaikan kabar gembira kepada Maria bahwa dia akan mengandung putra Allah. Memang itulah peran yang diemban oleh malaikat Gabriel, bahwa ia harus menyampaikan pesan, mewartakan pesan kepada orang yang dipilih oleh Allah untuk menjalankan karya keselamatannya. Sementara malaikat Rafael itu berarti Allah yang menyembuhkan, atau orang sering mengartikannya dengan pengobatan Allah, tetapi sebenarnya lebih tepat dengan istilah Allah yang menyembuhkan. Artinya bahwa Rafael ini kita ingat dalam kisah kalau tidak salah benar sih ini, dalam kitab Tobit itu tampil bagaimana Rafael itu menyembuhkan mata Tobit yang buta. Anda bisa melihatnya dalam kitab Tobit, kisah bagaimana malaikat Rafael ini menyembuhkan mata Tobit yang mengalami kebutaan. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita percaya ada figur-figur ataupun tokoh-tokoh malaikat yang senantiasa mendampingi kita. Bahkan dalam beberapa khotbah saya sering mengatakan bahwa setiap dari kita ada malaikat yang mendampingi, menemani kita supaya kita berjalan di jalur yang benar, supaya kita selalu mengarahkan diri kepada Allah. Nah, malaikat-malaikat inilah yang menjadi kekuatan ataupun benteng bagi kita supaya kita bisa senantiasa mengikuti kehendak Allah dan bukan kehendak kita sendiri. Ada malaikat yang juga mencatat setiap
tindakan apapun yang kita lakukan, bagaimana kita menggunakan kebebasan kita, bagaimana kita menggunakan tubuh kita, bagaimana kita menggunakan pikiran kita, itu ada malaikat yang mencatat setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita buat semasa hidup di dunia ini. Oleh sebab itu, dalam bacaan-bacaan tentang kematian itu kita diingatkan bahwa kita memiliki kitab kehidupan, dan kitab kehidupan itu ditorehkan dari apa? Dari setiap tindakan yang kita lakukan. Itu sekilas info tentang bagaimana malaikat Mikael, Gabriel, Rafael, dan malaikat itu sendiri dalam pandangan gereja Katolik. Malaikat itu ada, malaikat itu hadir dalam setiap pergumulan maupun perjuangan hidup kita sehari-hari. Nah, apa yang bisa kita petik dari peringatan ataupun pesta Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael untuk kehidupan kita? Saya berpikir demikian. Mereka itu berada dalam satu kelompok ataupun satu komunitas yang bisa dikatakan kelompok ini dikatakan malaikat. Itu malaikat apa, dan malaikat apa. Maka mereka berada dalam satu istilahnya komunitas yang dimana mendapat peran yang berbeda-beda. Pernahkah Anda membayangkan seandainya para malaikat ini saling mementingkan kehendaknya pribadi, bukan kehendak Allah? Allah minta untuk melakukan ini, tetapi dia melakukan yang berbeda. Dan Anda bisa membayangkan tidak, seandainya para malaikat ini dengan kekuatannya masing-masing, dengan kemampuannya masing-masing, itu saling menyombongkan diri dan saling menunjukkan siapa dan mana yang lebih kuat, Mikael, Rafael, atau Gabriel. Pasti komunitas ataupun kelompok ini pada akhirnya akan terpecah-pecah. Dalam bacaan lain, Yesus pernah menyinggung kalau kerajaan iblis saja terpecah-pecah. Maksudnya misalnya setan yang A melakukan ini, setan B melakukan ini. Nah, itu membuat komunitas itu menjadi pecah. Maka bagaimana komunitas itu akan bertahan? Ya, Yesus menyinggung ketika dia dituduh bahwa dia menggunakan kuasa kegelapan untuk menyembuhkan orang, kuasa Beelzebul. Nah, saudari-saudaraku yang terkasih, bagi saya renungan tentang pesta Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael ini mengingatkan kita bahwa setiap dari kita itu memiliki kekhasan, setiap dari kita memiliki keunikan, dan setiap dari kita memiliki kemampuan. Kenapa berbeda-beda? Tujuannya ya untuk supaya satu sama lain ini saling melengkapi dan menjalankan perannya dengan baik, bukan untuk menyombongkan diri bahwa aku lebih baik, dia tidak lebih baik dari aku. Justru dari relasi yang dibangun oleh malaikat-malaikat ini kita belajar bagaimana kita harus bekerja sama satu sama lain supaya kehendak Allah itu sendiri yang pada akhirnya bisa berjalan dalam kehidupan kita. Saya juga bertanya di dalam hati, apa ya resep ataupun kira-kira kiat supaya komunitas itu menjadi sebuah komunitas yang saling menumbuh kembangkan, supaya komunitas itu menjadi komunitas yang saling membangun. Sekurang-kurangnya saya menemukan satu dasar yang bisa membuat komunitas itu menjadi sungguh sangat sehat dan sungguh sangat baik. Dasarnya itu apa adalah, saya pernah mengatakan, cobalah di dalam setiap komunitas itu membangun yang namanya komunikasi perasaan. Apa yang dimaksud dengan komunikasi perasaan? Ketika Anda merasa kecewa, ketika Anda merasa bahagia, ataupun ketika Anda mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan Anda, komunikasikan itu melalui perasaan Anda. Misalnya, saya merasa jengkel, maka jangan sampai rasa jengkel ini berbuah ke situasi yang lebih negatif. Artinya,
Situasi jengkel ini bisa diredam ketika seseorang itu mau terbuka satu sama lain, menyampaikannya perasaannya masing-masing dan saling mendengarkan satu sama lain. Misalnya saya dengan Romo V mengalami konflik gitu ya, saya akan mengatakan dan menyampaikan perasaan saya gitu. Romo, saya merasa marah, saya merasa nggak senang ketika Romo mengatakan ini. Nah, itu kan merupakan komunikasi perasaan yang pada akhirnya disampaikan dan pihak lain mendengarkan bagaimana situasiku yang sedang aku alami ini. Sehingga rentetan kejengkelan itu tidak semakin berbuah dalam tindakan-tindakan yang lain, tetapi teredam dengan adanya komunikasi perasaan itu. Ini melatih kita untuk jujur, ini melatih kita juga untuk terbuka sehingga orang lain mengerti situasi yang sedang kita alami. Ini saya memberikan renungan untuk para wanita. Wanita itu biasanya, saya bisa salah, perasaannya itu begitu peka. Namun sayangnya, kalau misalnya wanita ini adalah makhluk yang katanya perasa ataupun perasaannya lebih kuat, mengapa dalam hal mengkomunikasikan perasaan kerap kali sulit sekali terjadi di dalam komunitas yang dominan diisi oleh wanita itu sendiri. Padahal mereka adalah ciptaan yang lebih peka perasaannya dibandingkan dengan pria. Kalau pria cara penyelesaiannya itu beda, tetapi kalau wanita seharusnya dia mampu mengkomunikasikan perasaan itu dengan lebih baik kepada sesamanya dibandingkan dengan pria. Inilah yang kadang menjadi akar dari sebuah perpecahan ketika manusia ataupun Anda sendiri, Anda pribadi tidak mampu mengkomunikasikan perasaan itu kepada pihak yang Anda mungkin mengalami konflik dengannya. Maka untuk para WKRI, Anda mempunyai kekuatan yang sangat hebat, tetapi Anda juga mempunyai situasi yang rentan. Ketika ada konflik di dalamnya, Anda bisa dengan mudah akhirnya mencari pembelaan di sana sini tanpa mengkomunikasikan perasaan Anda kepada pihak yang bisa mendengarkan Anda ataupun kepada pihak yang mengalami konflik dengan Anda. Maka kepada para WKRI, saya berpesan, mari kita hidupi semangat persatuan ataupun persekutuan yang dibangun oleh para malaikat ini. Masing-masing dari kita itu berbeda. Tinggal bagaimana kita bekerja sama, bersinergi satu sama lain supaya pelayanan-pelayanan kita pun menjadi sungguh sangat berbuah dan efektif. Hati-hati dengan virus yang namanya perpecahan, karena perpecahan itu sejatinya datangnya bukan dari luar, tetapi datangnya itu justru dari dalam komunitas kita sendiri, dari dalam kelompok kita sendiri, ataupun dari dalam diri kita sendiri. Saya meminta Anda semua untuk memiliki ruang teduh manakala mengalami konflik, manakala mengalami kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan hati. Bawa itu dalam renungan pribadi dan simpan itu, jangan diwartakan keluar, tetapi ambil apa yang bisa baik untuk perkembangan diriku. Itulah yang bisa menyehatkan setiap komunitas kita. Komunitas yang dibangun dalam doa pasti akan selalu berhasil dan membuahkan kasih dalam kehidupan nyata. Tetapi kalau komunitas ini sudah mulai renggang dalam kehidupan doa, sudah mulai renggang dalam komunikasi perasaan dengan sesama maupun dengan Tuhan, pasti pelan-pelan bintik-bintik perpecahan itu akan semakin banyak dan pada akhirnya kita tinggal menunggu waktu saja. Ini yang selalu digalangkan oleh Kuskupan Agung Jakarta, bahwa kita harus membangun persaudaraan sejati. Persaudaraan sejati itu bukan persaudaraan yang hanya say hello, tetapi persaudaraan sejati adalah persaudaraan yang saling membuka hati, saling mengkomunikasikan hati dengan satu sama lain, dengan mau terbuka dan dengan juga mau memberikan rasa percaya yang penuh kepada kelompok di mana Anda bernaung di dalamnya. Akhirnya, semoga renungan ini melengkapi bulan kitab suci nasional yang sedang Anda renungi bersama-sama, sehingga
kita semakin dekat dengan sabda Allah yang memang menuntun dan memberikan penyegaran kepada hidup kita. Kepada teman-teman WKRI, ibu WKRI, mari kita bersama-sama berjuang dari komunitas yang kecil dulu saja. Kita membangun kehidupan persekutuan seperti yang diteladankan oleh Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael. Masing-masing dari kita punya peran, mari kita menjalankan peran itu dengan baik tanpa melihat bahwa peran yang sana lebih hebat daripada peran yang sini. Enggak, semua berkontribusi dalam setiap pelayanan kepada Tuhan, dan semua pada akhirnya kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.